Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita lanjutkan kajian kita. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala laqad ra'aitu 70 min ahli as-suffah ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم منها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, aku pernah melihat 70 ahlus suffah, tidak ada seorang pun di antara mereka yang mempunyai kain penutup pundak. Yang ada hanya berupa sarung maupun kain lainnya yang mereka ikatkan pada leher mereka. Di antara kain tersebut ada yang hanya bisa menutup sampai pada pertengahan kedua betisnya, dan di antaranya ada yang sampai pada kedua mata kakinya. Sehingga dia memeganginya dengan tangan kanan karena khawatir akan terbuka auratnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kalau tadi makanan, sekarang pakaian. Karena kebutuhan pokok manusia itu sandang, pangan, papan. Sandang mereka jelas. Sandang ini apa? Baju ya? Iya. Pangan mereka tadi udah disebutin. Sandang mereka, pakaian mereka seperti apa? Ini cerita Abu Hurairah lagi radhiyallahu anhu. Laqad ra'aitu. Ini bukan ceritanya orang. Tapi Abu Hurairah radhiyallahu anhu melihat sendiri. 70 dari ahlus suffah. 70 orang. Tidak satu pun di antara mereka yang punya baju, yang punya dua kain, bawah sama atas. Namanya anak pakai baju sekarang, anak pakai baju atasan, anak pakai sarung. Subhanallah jamaah. Anak jadi malu, anak bicara baju atasan. Baju atasan anak ini dalamnya masih ada baju dalamnya. Menunjukkan betapa Allah telah membukakan nikmat buat kita. Yang anak pakaian yang anak pakai tadi siang, tadi pagi, sama sekarang beda. Nanti malam kajian mungkin berbeda lagi. Besok berbeda lagi. Terus mungkin baju yang anak pakai ini ketemu pekan depan lagi. Dari banyaknya baju yang Allah berikan. Tapi dulu sahabat Nabi, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mereka itu cuma punya satu kain. Satu. Kalau kainnya pendek mereka bikin sarung. Atasannya telanjang. Sholat dalam kondisi seperti itu mereka. Cuma pakai sarung, telanjang dada mereka. Rumah nggak punya. Tidurnya di masjid. Sandang, pangan, papan. Papannya itu di masjid mereka tidur. Sandangnya seperti yang kita bicarakan. Imma izarun wa imma kisa. Mereka punya izar, yaitu sarung, maupun kain lainnya. Kisa ini lebih panjang dari sarung, tapi tetap satu helai kain. Biasanya kalau kainnya lebih panjang, mereka itu supaya dadanya nggak kelihatan, mereka ikatkan ke lehernya cuma. Mungkin kayak orang pakai celemek. Tahu celemek? Celemek ya. Celemek yang buat orang masak tuh. Diikatkan di sana, yang satunya diikat di lehernya. Dan kondisi kalau yang diikatkan di lehernya itu, ada yang sampai ke setengah betis, ada yang sampai ke mata kaki, ada yang panjang. Tapi tetap nggak bisa disobek jadi dua, yang satunya buat atasan. Nah, kondisinya mereka kalau duduk, orang kalau duduk itu biasanya ngangkat bajunya jangan. Atau kalau dia bersila, bajunya itu takut tersingkap auratnya. Karena kan cuma kain yang ditaruh di lehernya. Apa yang dilakukan sama mereka? Dipegangin. Kainnya itu kalau duduk tuh dipegangin. Supaya tidak tersingkap. Kalau mereka sedang sholat pun kadang-kadang dipegangin karena takut tersingkap auratnya. Bisa bayangin ya. Di Masjid Nabawi ketika sholat. Nggak pakai karpet mereka di sana. Coba. Pakai pasir tuh. Mereka di sana sholatnya, mereka istirahat di sana. Dan atasannya nggak ada kain yang menutupin bagian pundaknya. Sulit hidup mereka. Tapi mereka adalah orang-orang yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Karena nanti ada 70 sahabat Nabi, Ashabus Suffah yang mereka para penghafal Quran, yang pada kejadian Bi'r Ma'unah, itu mereka dibunuh dalam perjalanan berdakwah menyampaikan agama Allah ini. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi kita jadi malu sekali lagi jemaah. Ketika pakaian kita itu, Masya Allah ya. Batik ada hiasannya. Kemudian ada kancingnya, mereka cuma satu pakaiannya. Ya sarung mereka itu. Ingat kisah orang Ansor yang mau menikah. Ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada dia, iltamis walau khataman min hadid. Engkau cari, walaupun itu
cincin besi. Cincin besi lah, kau cari. Dia ke rumahnya, mengatakan nggak ada ya Rasulullah. Gimana kalau sarungku ini? Sarungnya mau dijadikan mahar. Kalau mungkin selendangnya masih mungkin. Karena kan pakaian atas. Tapi ini sarungnya mau dijadikan mahar. Kata Nabi SAW, kalau sarung mau dijadikan mahar, engkau pakai apa? Akhirnya dia dinikahkan sama Nabi SAW atas hafalan Quran yang dia miliki. Agar diajarkan kepada istrinya. Ini menunjukkan bahwasanya sulitnya kehidupan mereka. Ya semoga kita kalau melihat kayak gini jadi bersyukur gitu. Saudara-saudara kita yang terdampak banjir ya. Ini mereka nggak terdampak apa-apa, memang hidupnya sulit. Tapi orang-orang kadang-kala terdampak banjir ya, dia masih alhamdulillah. Rumahnya masih bisa ditempatin, barang-barangnya masih ada. Cuma ya sulitlah kehidupan mereka dengan banjir ini. Mungkin motornya yang kena banjir, mobilnya yang kena banjir. Tapi secara sandang pangan papan, ya mungkin mereka masih punya ya. Hendaklah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.